Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 38. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti mendengar suara tangis yang amat memilukan. Hebat bocah ini, pikirnya. Tangisnya pun seperti tangis lulu. Ia menghela napas dan menengok. Ketika melihat betapa gadis itu memeluki tubuh seorang di antara 3 buah mayat yang menggeletak di situ, hatinya terharu. Apalagi ketika gadis itu dalam tangisnya menyebut, "Ayah! Ayah!" Ia lalu meloncat dan sekali loncat saja ia sudah berdiri di belakang gadis itu. Dilihatnya bahwa yang ditangisi gadis itu adalah mayat seorang laki-laki tua yang usianya 70-an tahun, tubuhnya kurus kecil. Mayat kedua adalah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam yang usianya juga 50 tahun lebih, mayat ketiga seorang laki-laki berusia 60-an tahun yang kepalanya besar. Nona, yang sudah mati tiada guna ditangisi, takkan hidup kembali. Tiba-tiba Nona yang menangis itu membalik dan meloncat bangun. Agaknya ia kaget mendengar suara Han Han yang disangkanya sudah pergi itu karena kedatangan Han Han sama sekali tidak diketahuinya. Ketika melihat bahwa yang menegurnya adalah pemuda pincang yang aneh itu, ia marah sekali. "Kau! Aku sudah tahu bahwa orang mati tidak akan hidup kembali, akan tetapi aku menangisi kematian ayahku, apa sangkut pautnya denganmu? Kenapa kau melarang? Aku tidak meminjam air matamu untuk menangis." Kau benar-benar menjemukan, tiba-tiba gadis itu menerjang maju, gerakannya ringan dan cepat sekali dan tahu-tahu jari telunjuknya sudah menotok jalan darah di dada Han Han. Pemuda ini kaget, bukan karena kecepatan gerak tangan gadis itu yang cukup mengagumkan hatinya, melainkan kaget karena melihat gadis itu marah-marah seperti itu. Dia tidak takut menerima totokan jari telunjuk ini, akan tetapi kalau ia menutup jalan darah dan mempergunakan sinkang menerima totokan, tentu gadis itu akan merasa makin tersinggung di samping telunjuknya yang kecil runcing bisa patah tulangnya. Maka Han Han lalu miringkan tubuhnya mengelak. Akan tetapi sungguh di luar dugaannya bahwa tangan yang luput menotok itu cepat sekali sudah membalik, telunjuk kiri itu kembali menotok lambung, sedangkan telunjuk kanan menotok pundak. Heran dia, gadis ini dapat bergerak cepat sekali dan caranya menotok jalan darah juga aneh, hanya dengan sebuah jari telunjuk, tidak dengan 2 jari seperti yang lazim dilakukan ahli totok jalan darah. Plak-plak-plak. Han Han menangkis dengan telapak tangannya, menepuk lengan gadis itu dengan pengerahan sedikit tenaga. Gadis itu kelihatannya penasaran sekali, bergerak lebih cepat lagi dan kini totokan-totokannya mengarah jalan darah yang mematikan. Han Han tertarik dan kagum. Gerakan gadis ini benar-benar luar biasa cepatnya dan agaknya dalam hal kecepatan tidak kalah oleh Xin Liang, sungguh pun keistimewaan ilmu sitatnya hanyalah totokan-totokan 1 jari. Ternyata gadis ini adalah seorang ahli totok 1 jari yang memiliki ginkang cukup hebat, sungguh pun tentu saja tidak secepat lulu gerakannya. Ia pun mengimbangi kecepatan gadis itu dan setelah Han Han mempergunakan ilmunya gerak kilat, gadis itu menjadi bingung karena berkali-kali pemuda buntung itu lenyap dari depannya. Di mana kau?" Gadis itu membalik sambil menotok tubuh Han Han yang tahu-tahu berada di belakangnya, akan tetapi kembali pemuda itu lenyap. Menghilang. Kau setankah?" Kembali ia menyerang kalang kabut begitu tampak berkelebatnya tubuh Han Han. Karena gerakan-gerakannya yang cepat, gadis itu lupa bahwa pakaian luarnya masih terbuka di bagian depan. Biarpun pakaian dalamnya masih menutupi tubuh depannya, akan tetapi pakaian dalam itu tipis, tidak mampu menyembunyikan lekuk-lengkung dan tonjolan-tonjolan tubuhnya. Han Han menjadi silau dan ia meloncat jauh ke belakang dan berseru. "Stop! Berhenti, Nona. Mengapa engkau menyerangku seperti itu? Aku bukan musuh dan aku tidak bermaksud menghina. Aku bermaksud menghiburmu." Gadis itu cemberut dan teringat akan bajunya lalu menggunakan tangan kiri menutup bagian depan, telunjuk kanannya yang kecil runcing, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penotok yang ampuh, kini menuding ke arah hidung Han Han sehingga pemuda ini merasa hidungnya gatal seperti akan ditotok. "Kau hendak menghibur ataukah mengejek? Kalau menghibur mengapa mengatakan mayat takkan hidup lagi kalau ditangisi? Yang betul kau bicara. Apakah kalau engkau sudah menolongku tadi, pertolongan yang tak kuminta, kau lantas boleh bicara sesukamu?" Han Han menghela napas.
Kalau gadis ini tidak banyak sekali persamaan dalam wataknya dengan Lulu, tentu ia sudah pergi. Galak bukan main dan tidak mengenal budi. Maafkanlah Nona kalau kata-kataku kau anggap keliru. Nah, lanjutkanlah tangismu, aku tidak akan mencegahmu. Menangislah sepuas hatimu. Kau mengejek, ya. Biarpun kau 10 kali lebih pandai, aku Tan Hian Cheng bukan gadis penakut. Mati bukan apa-apa bagi seorang gadis pejuang, tahu? Celaka, pikir Han Han. Bicara begini salah, begitupun tidak betul. Lebih baik tidak bicara. Dia hanya mengangkat pundak dan memandang bengong ke arah 3 mayat itu. Tentu mereka itu pejuang-pejuang atau mata-mata dari Sichuan, pikirnya. Mereka itu tewas sebagai pejuang. Betapa bahagianya. Dan gadis ini, di samping kegalakannya yang luar biasa, juga mengagumkan. Bukan mengagumkan keindahan tubuhnya dan kecantikannya, cepat-cepat Han Han membantah pikirannya sendiri, melainkan mengagumkan kegagahan dan keberaniannya. Heh, jawablah. Aku tidak takut mati. Ibuku sudah tiada, kini ayahku mati, aku tidak takut mati, kau tahu. Han Han memandang gadis itu dan ia terharu, merasa kasihan kepada gadis ini yang biarpun bersikap galak seperti itu, sesungguhnya gadis ini menderita duka yang hebat. Ia mengangguk. Jadi engkau tidak mengejek aku? Han Han menggeleng kepala. Kamu sebelum kita berpisah? Han Han hanya menggeleng kepala. Dan engkau mengapa kembali lagi? Matamu tidak kurang ajar lagi. Engkau tidak akan kurang ajar dan mengejekku, bukan? Han Han menggeleng kepala. Kalau begitu, mengapa engkau menolongku? Engkau membenci Ouyang Seng dan pemuda lihai yang membantunya tadi? Han Han mengangguk. Gadis itu bertolak pinggang dan kembali pakaian luarnya terbuka. Han Han meramkan mata dan menunduk. Pemuda buntung yang memiliki kepandaian seperti iblis. Mengapa engkau? Tadi kau pandai bicara, kata-katamu memanaskan perut, sekarang kenapa tiba-tiba menjadi gagu? Han Han menarik napas panjang. Baru sekarang ia bertemu dengan gadis yang membuat dia bingung dan bohwat, kehabisan akal. Banyak bicara tidak benar, kalau didiamkan saja tentu akan marah pula. Sepasang mata yang bening dan tajam itu kini pun sudah mulai menyala. Ia tahu bahwa mata seperti ini kalau sudah berkobar karena marah, bisa repot dia. Nona, aku tidak gagu. Aku tidak berani bicara, karena tiap kali aku bicara, engkau salah terima dan mengira aku mengejek dan menghina. Gadis itu memandang wajah Han Han dengan penuh perhatian, sepasang matanya tidak pernah berkedip, menjelajahi wajah Han Han terus ke bawah sampai ke kakinya yang buntung, naik lagi ke atas dan berhenti pada matanya sehingga pandang mata mereka bertaut dan melekat. Han Han merasa seolah-olah dia menjadi seekor kuda yang sedang diteliti, diperiksa dan ditaksir-taksir oleh seorang calon pembeli. Tiba-tiba sikap kaku gadis itu berubah dan dia berkata lirih. Maafkan aku. Maafkan bahwa aku telah salah duga. Tentu Inkong menganggap aku sebagai seorang yang bocengli dan tak kenal budi. Akan tetapi tadi. Mata Inkong. Sungguh. Mengerikan hatiku, gadis itu kembali berlutut di dekat jenazah ayahnya dan menangis. Biarpun hatinya amat terharu, namun ada rasa geli juga. Bocah ini benar-benar amat menarik, mengingatkan ia akan Lulu. Adiknya itu, Lulu, kadang-kadang kalau sudah kumat penyakitnya juga sifatnya aneh sekali. Gadis ini pun aneh, sekejap marah-marah seperti seekor harimau betina diganggu anaknya, di lain detik sudah menjadi lembut dan lunak seperti seekor domba. Ia pun lalu berlutut dan berkata hati-hati. Nona, marilah kita mengubur jenazah-jenazah ini, tidak baik dibiarkan begini saja. Tan Hian Cheng, Nona itu, menoleh kepadanya dengan mata merah dan muka basah air mata, lalu mengangguk. Kau benar. Kita harus cepat menguburnya, kalau tidak, ada bahayanya datang pasukan Manchu. Sudikah kau membantuku mengubur ayah dan paman-pamanku ini? Han Han sebenarnya merasa geli. Dia yang mengusulkan untuk mengubur jenazah 3 orang itu, kini dia dimintai tolong membantu. Akan tetapi dengan wajah serius ia menjawab. Tentu saja. Marilah, Nona. Gadis itu kembali bengong terheran-heran ketika melihat betapa dengan tongkatnya, pemuda buntung itu menggali tanah dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dalam waktu singkat 3 buah lubang yang cukup dalam telah digali berjajar di bawah pohon.
Apa yang dilakukan pemuda buntung itu seperti main sulap saja dan diam-diam ia menjadi kagum bukan main. Selama hidupnya baru sekarang dia bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian sehebat ini. Seperti bukan manusia. 3 jenazah itu lalu dimasukkan lubang. Dengan suara penuh duka, setelah 3 jenazah dimasukkan lubang, Hian Cheng berkata sambil menunjuk jenazah-jenazah itu satu demi satu. Ini adalah ayahku, seorang pejuang kenamaan yang telah berjuang puluhan tahun namanya Tan Sun dan terkenal di dunia Kang Ou sebagai Itchi Sinmo, iblis sakti satu jari. Han Han mengangguk-angguk. Nama ini pernah ia dengar dan kini mengertilah ia mengapa gadis ini amat pandai menggunakan satu jari untuk menotok jalan darah di tubuh lawan. Dia itu adalah Paman Giam Ki, seorang pejuang sahabat baik ayah, terkenal pula dengan julukan Ban Kin Hek Gu, kerbau hitam bertenaga selaksakati. Han Han juga pernah mendengar nama ini dan diam-diam ia mengagumi kakek yang bertubuh tinggi besar itu. Tentu dahulu menjadi seorang ahli guakang, tenaga kasar. Dan yang itu adalah seorang sahabat ayah pula, bernama Tio Kai, seorang ahli dalam menyelundup perbatasan. Atas petunjuk dia inilah maka kami dapat melakukan tugas dengan sebaiknya, dapat memata-matai gerakan tentara Manchu dan mengumpulkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh teman-teman pejuang di Sichuan. Han Han kagum dan terharu. 3 orang ini adalah orang-orang gagah yang biarpun sudah tua namun masih bersemangat tinggi untuk melaksanakan tugas perjuangan sehingga kini tewas mengorbankan nyawa untuk bangsa. Ah, betapa mulia mereka ini, jauh lebih mulia dan lebih berguna daripada dia. Akan tetapi, betapa mungkin dia memusuhi bangsa Manchu sedangkan Lulu adiknya yang tercinta itu pun seorang gadis Manchu pula? Dan keluarga Lulu telah habis dibunuh Lau Pangchu dan para pejuang, namun Lulu adiknya yang berhati mulia itu sama sekali tidak membenci bangsa Han, bahkan tidak membenci Lau Pangchu. Sebaliknya malah, adiknya itu menghapus dendam dan kebencian, menggantinya dengan kasih sayang sehingga ia rela menjadi anak angkat Lau Pangchu, musuh besarnya. Betapa mulia mereka itu, 3 orang pejuang yang kini menjadi mayat ini, dan Lulu adiknya. Saking terharu dan merasa betapa dia sendiri adalah seorang yang tidak berharga, Han Han menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat kepada 3 jenazah itu dan 2 titik air mata mengalir turun dari kedua matanya. Hian Cheng melongo memandang Han Han, air matanya nyerocos turun mengalir di kedua pipinya. Engkau mengucurkan air mata untuk ayahku? Ah, maafkan aku. Betapa kurang ajar sikapku terhadapmu tadi. Kiranya kau adalah seorang pendekar yang budiman. Han Han bangkit perlahan-lahan, bersandar pada tongkatnya. Nona Tan, aku hanya seorang yang rendah, seorang tak berharga. Karena kagum kepada ayah dan kedua sahabatnya ini aku merasa betapa aku lebih rendah lagi. Marilah kita kubur mereka baik-baik. Hian Cheng kini sudah berubah sikapnya. Amat taat dan amat menghormat. Ia pun berdiri. Baiklah, ia lalu mengambil tanah segenggam dan menaburkan tanah itu ke dalam kuburan ayahnya dan kedua orang pamannya. Han Han lalu menggunakan sinkangnya, mendorong ke arah tanah galian dan angin yang amat kuat menyambar, membuat tanah itu beterbangan. Hian Cheng terpaksa meloncat mundur dan ia hanya melihat tanah berputaran seperti ada angin puyuh. Matanya berkunang menyaksikan ini dan ketika putaran tanah berdebu lenyap, ternyata lubang galian itu telah teruruk tanah yang menggunduk, merupakan 3 buah kuburan yang rapi. Hian Cheng menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan ayahnya yang berada di tengah, menangis sesenggukan. Han Han membiarkan gadis yang sedang berkabung dan berduka itu menangis. Dia lalu meloncat ke dekat batu besar yang rata permukaannya, dan berdiri di depan batu yang tingginya sama dengan dia, tongkatnya diangkat dan dengan kening berkerut tongkatnya menggurat-gurat pada permukaan batu. Dengan pengerahan tenaga sinkang, ia telah mengukir huruf-huruf di permukaan batu itu. Sepanjang usia dicurahkan membela bangsa tak kunjung padam sampai nyawa meninggalkan raga Tan Sun, Giam Ki, dan Tio Kai 3 pahlawan patut dijadikan sari tauladan. Wai Bin Waiko, Hiap Citai Cia. Indah sekali. Ah, kau luar biasa. Suara itu membuat Han Han menengok. Kiranya Hian Cheng telah berdiri di dekatnya, membaca ukiran huruf-huruf itu dengan air mata bercucuran. Ah, tidak ada artinya, Nona. Hanya sekedar untuk peringatan di depan kuburan ayahmu. Akan tetapi, batu ini begini besar, tentu berat sekali. Betapa mungkin kita berdua menggesernya ke depan kuburan yang begitu jauh? Hian Cheng terbelalak.
Ayahnya adalah seorang ahli Lueke, memiliki tenaga Luekang, tenaga dalam, yang kuat, dan dia pun telah mewarisi tenaga Luekang yang cukup lumayan, sudah mengimbangi ayahnya. Akan tetapi dia dan ayahnya takkan mungkin menggeser batu sebesar ini. Biarlah aku yang menggesernya, Nona. Harap kau suka minggir. Hian Cheng melompat menjauhi dan memandang dengan mata terbelalak dan jantung berdebar. Han Han lalu menggunakan tongkatnya, menusuk bawah batu besar itu, kemudian ia mengerahkan Sin Kang, tongkat dipantulkan dan batu besar ini melayang dan jatuh menimpanya. Ah! Awas! Hian Cheng menjerit, akan tetapi ia segera menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya terbelalak kagum kaget dan heran melihat betapa pemuda berkaki buntung itu menerima batu dengan tangan kanannya, kemudian berloncatan 2 kali membawa batu itu sampai ke depan kuburan ayahnya, lalu menurunkan batu itu perlahan-lahan ke depan ketiga buah kuburan. Bukan main. Hian Cheng berbisik, lalu melangkah perlahan menghampiri Han Han. Kiranya kau adalah seorang Tai Hiap yang sakti. Ah, dengan bantuan Tai Hiap di Sichuan, jangan harap penjajah Manchu akan dapat menaklukkan Sichuan. Tentu kau akan ke sana, bukan? Akan tetapi betapa kecewa hati Hian Cheng ketika melihat pemuda itu menggeleng kepada Han Han yang memandang wajah gadis melihat kekecewaan membayang di wajah yang cantik dan yang ia duga tentu biasanya cerah itu, cepat ia berkata. Tidak, Nona. Aku bukanlah seorang pejuang gagah perkasa dan mulia seperti ayahmu dan engkau. Aku hendak mencari adikku. Gadis itu menggeleng kepalanya. Sukar dapat dipercaya. Seorang gagah perkasa seperti Inkong, seorang yang memiliki kesaktian hebat. Yang budiman tidak membantu perjuangan? Ah, betapa mungkin. Dan siapakah adikmu kalau aku boleh bertanya? Adikku bernama Lulu, sudah hampir 2 tahun lenyap. Sampai sekarang aku mencarinya tanpa hasil, mendengar suara Han Han yang penuh duka, Hian Cheng menjadi kasihan. Yang terakhir kalinya engkau mendengar adikmu itu berada di mana? Di lembah Huangho, bersama Lau Pangcu. Ouyang Seng memandang marah. Lau Pangcu ketua Peklian Kaipang. Gadis itu bertanya kaget dan heran. Benar, dia diambil anak angkat oleh Lau Pangcu. Ah! Kalau adikmu itu anak angkat Lau Pangcu, tentu mudah dicari. Aku yakin bahwa kalau dia lenyap tak dapat kau temukan jejaknya, dia pasti berada di daerah Sichuan. Semua pejuang akhirnya pergi ke sana, marilah kita ke Sichuan dan aku tanggung engkau akan dapat menemuinya di sana. Memang tadinya aku hendak mencari di sana, menyusul sahabat baik Wan Sin Kiat. Wah, kau sahabat baik Hawasan Gihiap. Han Han mengangguk. Kami, yaitu aku, dia dan Nona Lau Sin Lian. Putri Lau Pangcu, murid Sia Ulim Chit Kiam yang lihai. Gadis itu memotong lagi. Han Han mengangguk, girang bahwa Nona pejuang ini ternyata mengenal semua tokoh pejuang. Kami berjanji akan bertemu di Sichuan. Sin Kiat lebih dulu, Nona Sin Lian hendak mengumpulkan sisa-sisa anggota Peklian Kaipang yang habis dibasmi oleh tentara Manchu di lembah Huangho. Ah! Sing. Lau Pangcu juga gugur dalam penyerbuan itu. Ah! Tiba-tiba terdengar derap banyak kuda dari jauh. Gadis itu cepat berkata. Mereka datang, Inkong, mari kita lari. Cepat! Gadis itu dalam ketegangannya agaknya lupa bahwa Han Han memiliki kepandaian hebat. Dia menyambar tangan Han Han dan diajaknya pemuda itu melarikan diri. Han Han maklum bahwa kalau pasukan Manchu yang besar jumlahnya tiba, tentu mereka berdua tidak akan mampu melawan. Dia sendiri akan dapat melarikan diri dengan mudah, akan tetapi belum tentu akan mudah bagi Hian Cheng untuk menyelamatkan diri. Maka ia tidak melepaskan tangan gadis itu yang menggandengnya, bahkan ia balas memegang dan tubuhnya lalu berloncatan cepat sekali, membawa tubuh Hian Cheng yang terbawa meloncat-loncat dan melayang-layang. Hei! Hei! Kita terbang! Hian Cheng menjerit kaget dan ngeri, akan tetapi tak lama kemudian ia tertawa-tawa gembira. Waduh! Hebat sekali! Ngeri! Terlalu tinggi kita meloncat. Saking ngerinya melihat betapa tubuh mereka mencelat ke atas pohon, kemudian dengan mengenjotkan kaki satu ke ranting lalu melambung lagi, Hian Cheng memejamkan mata dan merangkul Han Han.
Han Han mendiamkannya saja, bahkan berloncatan makin cepat sehingga tidak terdengar lagi suara kaki kuda. Mereka telah berada jauh di balik sebuah bukit, dan Han Han menurunkan tubuh Hian Cheng. Kita sudah aman, Nona. Hian Cheng turun dan membuka matanya. Kedua pipinya merah sekali dan ia memandang Han Han dengan sinar mata penuh kagum. Aku kagum sekali. Ah, betapa senangku dapat berkenalan denganmu. Han Han memandang wajah Hian Cheng yang kedua pipinya kemerahan. Gadis ini amat cantik dan memiliki kelincahan yang sama dengan Lulu. Juga wajahnya cerah, tadi baru saja menyedihkan kematian ayahnya kini sudah dapat tersenyum amat manis. Nona, engkau mengingatkan aku akan adikku, Lulu. Ah, adikmu tentu cantik sekali ya, kata, memang cantik sekali, Nona. Dan dia tentu amat lihai. Memang dia amat lihai. Dan dia tentu amat menyenangkan hati, ya. Memang sesungguhnya lah dia amat menyenangkan hatiku, aku amat menyayanginya. Hian Cheng tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh memandang Han Han, alisnya yang hitam kecil mencelurit itu mengerut, suaranya terdengar agak marah. Kalau begitu, kau membohongiku dan mempermainkan aku. Nah, sudah kumat lagi, pikir Han Han. Mengapa, Nona? Aku tidak bohong, masa aku bohong kalau mengatakan bahwa adikku Lulu cantik jelita, manis, lihai dan menyenangkan hatiku? Dia benar-benar tidak mengerti karena biarpun Lulu kadang-kadang juga merajuk dan mengambek, akan tetapi ada sebabnya, bukan seperti Nona ini yang tiada hujan tiada angin lalu menyambar-nyambar seperti kilat di siang hari. Kau bohong. Kalau begitu, mana bisa aku mengingatkan kau kepada adikmu itu? Han Han mengangkat alis membelalakan mata dan di dalam hatinya ia tertawa bergelak, akan tetapi mulutnya menahan ketawa itu sehingga ia menyeringai seperti orang sakit gigi. Oh, mengapa tidak? Engkau hampir sama dengan dia, juga watakmu hampir sama dengan wataknya. Akan tetapi dia cantik manis. Engkau juga. Han Han menutup mulutnya, khawatir disangka mengejek lagi. Akan tetapi melihat kini gadis itu menahan senyum dan kelihatan gembira karena wajahnya berseri, ia melanjutkan. Dan engkau pun lihai dan menarik, menyenangkan hati. Dengan muka berseri girang Hian Cheng berkata, suaranya penuh semangat. Aku akan mencari adikmu sampai dapat. Percayalah, kalau memang benar dia berada di daerah Sichuan, aku pasti akan dapat menemukannya. Setelah Paman Tio Kai meninggal dunia, akulah satu-satunya orang yang paling mengenal keadaan daerah Sichuan. Sudah kujelajahi semua daerah karena hal ini amat penting bagi tugasku sebagai penyelidik. Set. Kita sekarang harus berhati-hati, lembah di depan itu disebut lembah neraka oleh kaum pejuang karena di situ musuh melakukan penjagaan yang sangat ketat. Dari tempat yang agak tinggi itu Han Han memandang tajam ke depan. Akan tetapi kelihatannya sunyi saja. Gadis itu mengangguk. Itulah bahayanya. Kaum pejuang yang menyeberang dan belum mengenal keadaan, akan terjebak, mengira bahwa jalan itu aman. Padahal tentara penjajah yang tidak kurang dari 1.000 orang jumlahnya bersembunyi di kanan kiri lembah itu, ada yang mendirikan perkemahan di dalam jurang-jurang di kedua sampingnya, dan ada yang memasang barisan di atas tebing, siap dengan anak panah mereka. Karena jalan di bagian lereng sebelah kiri itu merupakan jalan satu-satunya dan di sana terapit dinding batu gunung maka jalan itu sempit dan sekali orang lewat di situ, sukar untuk menyelamatkan diri jika diserang dari kanan kiri, atas dan kedua jalan itu ditutup oleh mereka dari depan belakang. Dahulu, setahun yang lalu, tidak kurang dari 200 orang pengungsi dari timur, yang hendak melarikan diri ke Sichuan dan lewat di lorong itu, disembelih habis semua oleh mereka, laki-laki, wanita dan kanak-kanak. Han Han bergidik, teringat akan keganasan bala tentara Manchu yang melakukan pembunuhan terhadap para pengungsi. Kalau kaum pejuang yang mereka bunuh, hal itu memang sewajarnya, sebagai musuh dalam perang. Akan tetapi tentara Manchu yang ganas itu banyak pula membunuhi rakyat yang tidak tahu apa-apa, hal ini benar-benar merupakan perbuatan kejam yang harus ditentang. Kalau jalan itu demikian berbahaya, bagaimana kita akan dapat lewat? Mengapa Nona tidak mengambil jalan lain yang lebih aman? Jalan depan itu yang terdekat dan bagiku, yang paling aman. Bagaimana bisa begitu? Bukankah kau katakan tadi bahwa bagi yang tidak mengerti bagaimana akalnya memang berbahaya, juga bagi rombongan yang terdiri dari banyak orang.
Akan tetapi biasanya kami berempat, dia berhenti sebentar, teringat akan ayahnya dan dua orang pamannya yang tewas. Kami selalu menggunakan jalan ini, lihat, pegunungan yang menjulang di sebelah kanan itu adalah pegunungan Minsan. Dan yang menjulang tinggi di sebelah kiri itu adalah pegunungan Tapasan. Kita sekarang ini berada di pegunungan Chinlingsan. Dan lihatlah baik-baik di balik jurang di bawah itu. Han Han memandang daerah yang dikelilingi pegunungan ini dan ketika ia melihat ke arah yang ditunjuk, ia melihat garis kebiruan yang panjang berliku-liku seperti tubuh seekor naga biru. Kau maksudkan sungai itu, Nona? Benar, sungai yang mengalir ke selatan itu adalah sungai Cialing dan kita akan memasuki daerah Sichuan melalui sungai itu. Naik perahu? Tidak mungkin naik perahu, di kedua tepi sungai itu penuh dengan perkemahan musuh dan barisan tentara sudah siap menghujani setiap perahu yang lewat dari luar perbatasan dengan panah api. Habis, bagaimana? Han Han memandang heran. Gadis itu tersenyum manis, agaknya merasa bangga sekali bahwa dalam hal ini dia dapat mengatasi Han Han, dan dialah yang memimpin. Menghadapi pemuda buntung ini ia merasa kecil tak berarti, merasa bukan apa-apa karena kepandaian pemuda itu luar biasa sekali, akan tetapi kini dialah yang menjadi pemimpin. Marilah, aku akan menunjukkan jalan dan caranya nanti. Hian Cheng memegang tangan Han Han dan menariknya ke kanan, menuruni jalan menurun yang curam. Melihat jurang yang dituruni ini dan cara gadis itu menuruni dengan merayap seperti itu, sebetulnya Han Han tidak sabar. Kalau dia mau, dengan menggendong Hian Cheng ia dapat saja turun dengan gerak kilatnya sehingga dapat cepat tiba di sungai Cialing. Akan tetapi ia merasa betapa telapak tangan gadis yang menggandeng tangannya itu hangat sekali, tanda bahwa gadis itu gembira dan bersemangat. Ia dapat menyelami perasaan Hian Cheng yang kini merasa menjadi orang yang lebih pandai, menjadi pemimpin, maka dia tidak tega untuk menghancurkan kegembiraan dan kebanggaannya. Maka ia pun ikut merayap turun. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai Cialing. Hian Cheng mengajak Han Han bersembunyi di balik semak-semak di tepi sungai, lalu menuding ke arah selatan. Han Han memandang dan melihat sebuah perahu dengan 5 orang tentara Manchu berada di pinggir. Perahu ditambatkan pada pohon dan 5 orang itu mengobrol sambil makan minum perbekalan mereka. Kita bunuh mereka dan rampas perahunya, bisik Han Han. Hian Cheng menggeleng kepala dan mendekatkan mulutnya di telinga pemuda itu, berbisik. Jangan, kalau kita bunuh dan akhirnya diketahui, penyeberangan perbatasan menjadi sulit. Dan perahu itu pun tidak ada gunanya bagi kita. Akan tetapi Han Han hampir tidak dapat menangkap arti ucapan gadis itu karena merasa betapa bibir itu bergerak-gerak menyentuh daun telinga, hawa yang hangat dari mulut meniup-niup telinga, hidung itu menyentuh-nyentuh pipi dan pelipis, jantungnya berdebar keras. Selama hidupnya Han Han belum pernah berdekatan dengan wanita seperti sekarang ini. Dahulu pernah dia mengalami hal luar biasa dengan Lulu ketika berada di Pulau Es, hal yang sampai sekarang kalau ia ingat membuat ia menjadi merah mukanya, akan tetapi ketika itu ia dan Lulu berada dalam keadaan tidak sadar dan diamuk gairah nafsu berahi yang dibangkitkan oleh racun ular merah. Mereka dulu keracunan dan masih dapat melawan sehingga mereka berdua terhindar dari perbuatan yang akan membuatnya menyesal selama hidupnya. Dan selain peristiwa itu, memang seringkali Lulu dengan sikapnya yang manis memeluknya, mengambung pipinya, akan tetapi Lulu adalah adiknya dan perbuatan itu tidak menimbulkan sesuatu dalam batinnya. Kemudian, pernah pula berdekapan dengan Kim Chu, akan tetapi, hal itu pun dia lakukan ketika ia diamuk kedukaan karena kakinya buntung dan diamuk keharuan melihat cinta kasih Kim Chu yang demikian mendalam kepada dirinya. Berbeda dengan sekarang ini. Sekarang dia berada dalam keadaan sadar dan gadis ini baru saja dia kenal. Lalu, bagaimana, bisiknya? Kita akan memasuki daerah Sichuan melalui sungai itu. Kau bisa berenang? Maafkan, tentu kau tidak bisa. Gadis itu melirik ke arah kaki yang tinggal satu itu. Han Han menghela napas, bukan karena menyesal melihat kakinya buntung. Kebuntungan kakinya bukan apa-apa lagi baginya, akan tetapi ia menyesal bahwa kebuntungan ini selalu mendatangkan rasa kasihan dan tidak enak, canggung bagi orang lain. Akan tetapi memang tidak perlu berenang, gadis itu cepat menyambung dengan kata-kata lirih. Aku memerlukan selonjor batang pohon itu ke tengah sungai dan kita bersembunyi di bawahnya, berpegang dan bergantung kepada cabangnya. Dengan demikian, tanpa susah payah kita akan dapat melewati barisan musuh dengan aman. Han Han mengangguk-angguk.
Jadi beginikah akalnya gadis cerdik ini? Cerdik dan penuh keberanian karena kalau sampai akal ini diketahui musuh, tentu dia akan menjadi seperti tikus terjebak. Baik sekali, Nona. Akan tetapi bagaimana kita akan bernapas dalam air? Gadis itu tersenyum, senyum kemenangan penuh bangga karena kembali dialah yang akan dapat mengatasi kesulitan itu. Tangan kirinya meraih ke kiri dan jari-jari tangannya yang kecil dan kuat itu telah mematahkan sebatang alang-alang, mematahkan batang itu ke mulutnya. Dengan 2-3 batang alang-alang di mulut, dapat kita menyedot hawa dari permukaan air. Han memandang kagum. Memang cerdik sekali. Dengan pipa batang alang-alang itu memang mereka akan dapat tinggal di bawah permukaan air sampai berapa lamanya pun. Permainan yang cerdik, akan tetapi amat berbahaya. Dengan tubuh dalam air, berarti sama sekali tidak dapat melindungi tubuh terhadap bahaya dari luar. Seolah-olah hanya menggantungkan nyawa kepada berhasilnya akal itu. Menggantungkan nyawa kepada batang alang-alang. Betapa bahayanya, akan tetapi, ia tidak mau mengecewakan orang dan mengangguk-angguk, bahkan ia lalu berkata, "Aku akan mencari batang pohon itu di sana." Sebelum Hian Cheng menjawab, tubuhnya sudah melesat dan lenyap. Gadis itu tertegun dan mengintai ke arah para tentara yang berada di perahu, akan tetapi tentu saja mereka itu tidak melihat gerakan Han. Sedangkan dia sendiri yang biasanya membanggakan matanya, dan yang berada dekat sekali dengan Han, tidak dapat melihat bagaimana pemuda buntung itu lenyap begitu saja dari depan hidungnya. Karena percaya penuh akan kelihayan Han, maka Hian Cheng tidak mau tinggal diam dan ia lalu mulai mencari dan mengumpulkan batang alang-alang yang cukup besar dan tua sehingga batangnya kuat, tidak mudah patah. Ia mengumpulkan sampai 10 batang dan tak lama kemudian Han kembali dan berbisik. Batang pohon sudah siap di sana, dekat tikungan. Ia menuding. Bagus, mari kita ke sana, In Kong. Ini batang jerami alang-alang, kau pakai sebagian. Berindap-indap mereka lalu maju ke tepi sungai di tikungan sehingga tidak tampak oleh 5 orang tentara di perahu. Melihat sebatang pohon besar yang jebol bersama akar-akarnya, Hian Cheng terbelalak. Kalau keadaan tidak demikian genting, tentu ia ingin sekali tahu bagaimana caranya pemuda buntung itu menumbangkan pohon ini berikut akarnya. Tanpa banyak cakap lagi, kedua orang muda itu lalu menyeret batang pohon ke sungai, menghanyutkan batang pohon itu sampai ke tengah sungai dan mereka bergantung pada dahan di bawah batang. Dan batang alang-alang menyambung mulut mereka dengan hawa di permukaan air, bersembunyi di antara daun-daun pohon sehingga mudah bagi mereka untuk bernapas. Batang pohon itu hanyut dengan cepat karena arus air kuat juga di bagian itu. Han bergantung pada dahan pohon dengan jantung berdebar tegang. Bagaimana ia tidak akan merasa tegang kalau berada dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak dapat menjaga diri, tak dapat menggunakan kepandaiannya, tidak dapat melihat musuh dan menggantungkan keselamatan dirinya pada 2 batang alang-alang? Tiba-tiba tangan Hian Cheng mencengkeram lengan Han. Han membuka matanya memandang ke arah atas yang ditunjuk gadis itu. Mula-mula hanya tampak bayangan hitam, akan tetapi lalu tampak kayu lonjong bergerak. Perahu. Han khawatir sekali, jelas ada perahu mendekati batang pohon. Ia lalu menyembulkan kepalanya, bersembunyi di antara daun-daun pohon itu. Benar saja, perahu dengan 5 orang tentara Manchu berada dekat sekali, dan mereka semua sudah berdiri di perahu dengan tombak di tangan. Seorang di antara mereka berteriak. Awas kawan, di bawah pohon ini tentu ada ikan-ikan pemberontak, kita panggang mereka, hahaha. Han terkejut sekali. Untung dia menyembulkan kepalanya, kalau tidak tentu mereka benar-benar akan disate oleh tombak-tombak itu. Mereka yang berada di perahu akan dapat melihat Han dan Hian Cheng, sebaliknya mereka yang berada di dalam air sukar untuk dapat melihat gerakan mereka yang di perahu. Cepat Han menyelam lagi dan ketika perahu sudah cukup dekat bagian depannya. Han menggerakkan tongkatnya, mendorong perahu dengan gerakan tiba-tiba sehingga perahu itu terbalik dan 5 orang tentara Manchu itu terlempar ke air. Han kagum sekali melihat betapa dengan gerakan yang cepat, Hian Cheng sudah mengerjakan jari-jari tangannya yang lihai sehingga tanpa mendapat kesempatan sama sekali, 2 orang telah ditotok dan tewas seketika, rambut kepala mereka dicengkeram oleh tangan Hian Cheng. Han juga mengerjakan tongkatnya dan 3 orang tentara yang lain tewas tanpa dapat mengerti mengapa mereka mati dan oleh siapa. Han menahan mayat-mayat mereka dengan tongkat. Mereka berdua terpaksa menyembulkan kepala ke permukaan air.
Untung kedua tepi sungai sunyi di saat itu sehingga peristiwa itu tidak terlihat oleh tentara lain. Kita harus membawa mayat mereka ke tepi, kalau terhanyut, kita celaka, kata Hian Cheng yang hendak berenang minggir sambil menyeret dua mayat korbannya. Biarkan aku melempar mereka ke darat. Han Han mencegah dan tongkatnya bergerak dan tubuh seorang tentara terlempar dan terbanting di tepi sungai. 5 kali Han Han menggerakkan tongkatnya dan 5 mayat itu kini semua sudah menggeletak di pantai sungai. Perahunya yang tersangkut pada pohon itu, oleh Han Han didorong. Kekuatan mendorongnya luar biasa sekali sehingga perahu itu terdorong bagaikan anak panah cepatnya sehingga setibanya di tepi, ujung perahu itu menancap pada tanah. Mereka cepat menyelam lagi. Tiba-tiba tangan gadis itu sekali lagi mencengkeram lengannya. Han Han membuka mata memandang gadis itu yang kelihatan lucu dan aneh sekali karena gerakan air membuat wajah gadis itu peletat-peletot dan bengkak-bengkok. Hian Cheng mengangkat tangan kanan yang dikepal jari-jarinya kecuali ibu jari yang diangkat ke atas, di depan hidung Han Han. Ah, kiranya gadis itu hanya ingin menyatakan kagumnya, hanya ingin memujinya dan karena di dalam air itu tak mungkin mengeluarkan suara, maka gadis itu mengacungkan jempolnya di depan hidung untuk memuji. Kita sudah masuk perbatasan daerah Sichuan, di sini aman. Pakaian kita basah, kalau tidak dijemur dulu, bisa masuk angin. Han Han hanya mengangguk-angguk kemudian ia membalikkan tubuhnya membiarkan gadis itu membuka dan menjemur pakaian. Ia mendengar gadis itu mandi di anak sungai yang memuntahkan airnya di sungai Cialing. Benar-benar mengherankan sekali. Setengah hari lamanya sudah merendam tubuh di air, sekarang masih mandi lagi. Benar-benar wanita merupakan makhluk yang paling aneh, merupakan manusia yang wataknya kadang-kadang mengherankan sekali. Bahkan watak adiknya sendiri pun kadang-kadang membuat dia bengong dan menggeleng-geleng kepala, menggaruk-garuk belakang telinga. Kini ia pun menggeleng kepala dan menggaruk telinga tanpa disadarinya. Hei, kenapa kau menggeleng kepala dan menggaruk belakang telinga? Terdengar teriakan gadis itu dari belakangnya. Bukan main. Sudah mandi, kiranya masih mencurahkan perhatian kepadanya sehingga semua gerak-geriknya diketahuinya belaka. Aku heran mendengar engkau mandi, Nona, kata Han Han sambil membuka bajunya, memeras air dari bajunya dan menggantungkannya di tempat panas bersama pakaiannya yang hanya satu setel. Celananya tetap ia pakai dan dia pun duduk di tempat panas untuk mengeringkan celana yang dipakainya. Mengapa heran mendengar orang mandi? Apakah engkau belum pernah mendengar orang mandi? Bukan begitu maksudku. Baru saja kita keluar dari dalam sungai di mana kita berendam sampai setengah hari. Mengapa engkau mandi lagi, Nona? Mengapa tidak? Air sungai Cialing kotor, dan air sungai kecil ini amat jernih. Kini suara gadis itu terdengar dekat, agaknya sudah selesai mandi. Dan engkau tidak perlu lagi membelakangiku, Inkong. Aku sudah bersembunyi di balik semak-semak. Han Han membalikkan tubuhnya, duduk menghadapi semak-semak dan sungai. Namun ia masih dapat melihat bayangan tubuh gadis itu di antara celah-celah daun semak-semak itu. Terpaksa ia menundukkan mukanya agar matanya jangan sampai melihat bayangan itu. Sunyi sejenak. Gadis itu memeras pakaiannya yang basah dan yang baru saja dicucinya, kemudian dari bayangan yang dikerlingnya sebentar untuk mengetahui apa yang dilakukan Hian Cheng, Han Han dapat menduga bahwa gadis itu sedang menyambung bagian kain yang robek dengan benang-benang yang ia cabut dari kain pengikat kepalanya. Mengapa diam saja, Inkong? Apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba pertanyaan ini mengejutkan Han Han dan menyadarkannya dari lamunan. Tidak apa-apa. Akalmu tadi baik sekali, Nona. Baik apa? Buruk sekali, hampir saja celaka. Akal itu sudah kuno, tidak memenuhi syarat lagi. Musuh sudah tahu, perlu diganti dengan akal yang lebih tepat. Hian Cheng lalu bercerita panjang lebar tentang semua pengalamannya sambil menanti keringnya pakaian. Dari cerita ini tahulah Han Han bahwa gadis ini memang seorang gadis pejuang, gadis yang semenjak berusia 7 tahun sudah ditinggal mati ibunya, kemudian ikut dengan ayahnya kemanapun Ichi Sin Mo Tan Sun yang sudah tua itu pergi. Dia diajak berjuang oleh ayahnya, tak tentu tempat tinggalnya, sebagian besar hidup di dalam hutan-hutan di atas gunung-gunung dan di tempat-tempat liar. Mengertilah Han Han mengapa sikap gadis ini terbuka, lincah liar dan polos. Agaknya, hidupnya selama ini di tempat-tempat terbuka, bersama-sama dengan para pejuang,
hidup penuh kekerasan, menghadapi banyak bahaya maut bersama pejuang yang sudah mengeras wataknya dan menjadi kasar, membuat gadis ini menjadi gadis alam. Setelah pakaian mereka kering dan tubuh mereka yang tadinya dingin menjadi hangat oleh sinar matahari, Hian Cheng berpakaian dan muncul dari balik semak-semak. Wajahnya segar dan bersih, rambutnya terurai lepas, pakaiannya sudah tertutup rapat dan dia memandang Han Han yang sudah sejak tadi berpakaian dengan wajah berseri. Marilah kuperlihatkan padamu daerah Sichuan yang indah, kuperkenalkan daerah pejuang. Ia lalu berlari-lari cepat. Han Han segera berloncatan mengejar gadis yang mendaki puncak itu dan kegembiraan gadis itu menular kepadanya sehingga dengan kaget dan heran akan tetapi juga senang ia sadar dan teringat betapa kini hatinya tidak begitu tertekan lagi, semangatnya tidak lemah lagi seperti sebelum ia bertemu dengan Hian Cheng. Ah, melihat gadis itu yang demikian lincah gembira, melihat dia hidup seperti tidak mengenal susah padahal baru saja ditinggal mati ayahnya, benar-benar menyadarkannya bahwa hidup ini sebetulnya tidaklah begitu buruk. Tak lama kemudian tiba di sebuah puncak di pegunungan Qinlingshan dan Hian Cheng berhenti. Han Han kagum sekali. Memang pemandangan di situ amat indahnya, sungguh pun dia harus mengakui bahwa ia lebih tertarik dan merasa lebih indah ketika memandang sepasang mata yang bersinar-sinar gembira, bibir yang tersenyum dan agak terbuka karena terengah-engah, pipi yang kemerahan dan segar, rambut yang sudah kering betul dan melambai-lambai tertiup angin seperti benang-benang sutera. Lihatlah, puncak-puncak pegunungan Teapaksan di timur dan puncak-puncak pegunungan Minshan di barat tampak semua dari sini. Seperti juga di lembah Qinlingshan ini, di lembah kedua gunung itu pun terjaga oleh barisan Manchu. Berkali-kali pihak Manchu menyerang dari 3 daerah pegunungan ini, akan tetapi kami selalu dapat memukul mundur mereka. Daerah Sichuan memang amat tepat menjadi pusat perjuangan melawan Manchu. Daerah yang dikurung gunung-gunung. Puncak yang amat tinggi dan jauh di barat itu, di balik pegunungan Minshan, adalah pegunungan Bayangkara. Di sebelah selatan Minshan disambung dengan pegunungan Qiunglaisan, dan di tapal batas sebelah selatan masih disambung lagi oleh pegunungan Tealiangshan. Daerah timur ditutup oleh sungai yang Cekiang dan bala tentara Buongya dikerahkan untuk menjaga tapal batas di timur sepanjang sungai yang Cekiang, dan di utara di lembah-lembah gunung Teapaksan dan Minshan. Sambil memandang ke sekeliling dari tempat tinggi ini, Han Han kagum akan pengetahuan gadis itu tentang keadaan dan daerah itu. Pusat pemerintah di mana Buongya tinggal berada di kota Raja Chungking, dan semua benteng pertahanan yang dijadikan pusat para pejuang yang membantu Buongya tersebar di 3 tempat, yaitu Chungking, Guanyang dan Wanxian. Engkau sendiri harus ke Chungking, Inkong, selain untuk bertemu dengan Buongya, juga di sana tentu engkau akan bertemu dengan para pejuang lain yang sudah Inkong kenal. Mari kita turun dan melanjutkan perjalanan. Biarpun sekarang telah memasuki daerah sendiri yang aman, akan tetapi perjalanan masih harus ditempuh 2 hari 2 malam dan amat sukar perjalanannya, baru kita akan bertemu dengan penjaga-penjaga. Nanti aku akan menyuruh mereka mengantar Inkong ke Chungking. Dan kau sendiri, Nona? Aku akan pergi mencari adikmu, kumulai dengan mencarinya di Guanyang. Aku pun hendak mencari adikku. Memang untuk keperluan itulah aku memasuki Sichuan. Benar, akan tetapi sebagai seorang yang baru saja memasuki Sichuan, Inkong adalah seorang asing. Kalau tidak menghadap dulu ke Chungking, tentu akan banyak menimbulkan kesulitan bagi Inkong sendiri yang akan dicurigai di mana-mana. Selain itu, sudah sepatutnya lah kalau orang memasuki daerah yang sedang bergolak, terlebih dahulu menghadap Buongya yang dapat dikatakan sebagai tuan rumahnya. Gadis itu pandai sekali berdebat dan Han Han terpaksa membenarkannya. Mereka lalu menuruni puncak itu dan setelah hari menjadi gelap, Hian Cheng mengajak Han Han beristirahat di sebuah lereng gunung di mana terdapat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, gubuk yang menurut kata Hian Cheng sengaja dibuat oleh para pejuang untuk tempat istirahat. Hian Cheng benar-benar mengenal daerah itu. Dia pergi sebentar dan datang lagi membawa buah-buahan dan seekor ayam hutan yang gemuk. Sambil bernyanyi-nyanyi Hian Cheng membersihkan dan memanggang daging ayam itu, kemudian mereka makan dan minum air jernih. Malamnya, Hian Cheng yang sudah lelah sekali tidur di dalam gubuk, di atas dipan bambu, rebah miring. Dingin sekali malam itu. Han Han duduk tidak jauh dari tempat Hian Cheng rebah karena gubuk itu hanya sempit saja, dan biasanya, para pejuang yang kemalaman di tempat ini tidur saja di atas dipan yang memenuhi gubuk, berderet-deret seperti ikan bandeng.
Hal ini juga sudah dikatakan oleh Hian Cheng tadi ketika gadis yang sudah biasa hidup di alam liar ini hendak tidur dan merebahkan tubuhnya miring. Mari kita tidur. Kita harus mengasuh karena perjalanan besok masih jauh. Wajah Han Han merah sekali mendengar ajakan itu, untung bahwa sinar api unggun yang merah menyembunyikan warna mukanya. Tidurlah, Nona. Masa engkau duduk saja? Tidurlah, tempat ini cukup lebar. Biasanya kami juga tidur di sini, bersama ayah dan para paman. Mengapa malu? Nih, di belakangku masih lega, rebahlah di sini. Akan tetapi tentu saja Han Han hanya dapat menggeleng kepala dan pura-pura tidak memperhatikan gadis itu dengan menambah kayu pada api unggun. Ia mengerti bahwa gadis yang biasa hidup di alam terbuka, biasa mengalami kesukaran hidup bersama para pejuang lainnya, menganggap tidur bersama seperti itu biasa saja. Benar-benar gadis yang jujur, polos dan murni. Akan tetapi dia yang sudah kenyang membaca kitab-kitab, tahu akan segala peradaban, segala kesusilaan dan kesopanan, bagaimana mungkin dapat rebah di samping seorang gadis? Kalau rebah dan tidur sepembaringan dengan Lulu, hal itu sih tidak terlalu menyiksa perasaan. Akan tetapi dengan gadis yang baru dikenalnya ini? Tak mungkin. Perut yang kenyang membuat Han Han mengantuk juga. Memang tubuhnya amat lelah dan sudah beberapa malam ia tidak tidur. Sambil duduk bersandar tiang bambu gubuk itu, Han Han melenggut. Dingin. Suara Hian Cheng membangunkannya dan ia melihat api unggun hampir padam. Hawa malam itu memang dingin sekali. Bagi Han Han tentu saja tidak terasa dingin. Dibandingkan dengan hawa di Pulau Es, hawa dingin malam ini di puncak gunung bukan apa-apa. Akan tetapi ia melihat tubuh gadis yang rebah miring itu agak menggigil. Hian Cheng masih tidur dan mungkin saking dinginnya tadi sampai terucapkan mulutnya. Kedua kakinya ditekuk, kedua lengan memeluk tubuh sendiri, kepala ditundukkan sedalam mungkin sehingga tubuh itu seperti hendak melingkar macam tubuh ular. Han Han merasa kasihan, lalu menambah kayu pada api unggun. Setelah api unggun membesar, ia lalu mengeluarkan satu setel pakaiannya yang tadi sudah dikeringkan, duduknya digeser mendekati Hian Cheng dan diselimutkanlah pakaiannya itu ke atas tubuh Hian Cheng. Hian Cheng menghela napas senang, tangannya meraih selimut ini dan tanpa disengaja jari-jari tangannya mencengkeram pula tangan Han Han. Ia menarik selimut itu makin ke atas dan memeluk pula tangan Han Han. Pemuda ini berdebar jantungnya, akan tetapi tidak berani bergerak, khawatir kalau membangunkan gadis itu sehingga Hian Cheng tentu akan menjadi malu sekali. Maka ia membiarkan saja tangannya dipeluk dan didekap ke atas dada Hian Cheng. Terasa oleh telapak tangannya betapa jantung gadis itu berdetak halus, betapa dada itu turun naik dengan halus pula, tanda bahwa gadis itu sudah pulas. Akan tetapi tangannya didekap dengan kedua tangan oleh gadis itu dan Han Han terpaksa menyandarkan lagi tubuhnya ke dinding, menekan perasaannya. Mematikan perasaan tangannya yang menumpang dada, lalu ia pun tertidur. Paginya, kokok ayam hutan dan bau sedap menyengat hidung membuat Han Han terbangun. Ia membuka mata dan cepat menengok ke arah tangannya yang masih terulur ke kanan. Kiranya tangannya itu kini bukan terletak di atas dada Hian Cheng, melainkan di atas tumpukan pakaiannya yang semalam ia selimutkan gadis itu. Ia menengok ke arah kiri dan melihat Hian Cheng dengan wajah segar. Agaknya sudah mandi sepagi itu, sedang memanggang daging, agaknya daging kelinci. Mendengar Han Han terbangun, gadis itu menengok dan berkata mencela. Engkau sungguh terlalu. Semalam suntuk tidur sambil duduk saja. Han Han menjadi merah mukanya, teringat betapa semalam ia meletakkan tangan di atas dada orang, perbuatan yang sungguh tidak patut sungguh pun tidak ia sengaja. Nona, sepagi ini sudah memanggang daging. Nona itu tertawa. Lekaslah mencuci muka, daging sudah hampir matang. Han Han tersenyum dan menyambar tongkatnya, berloncatan ke anak sungai yang mengalir dekat gubuk itu. Setelah mencuci muka dan mulut, ia kembali ke gubuk. Hian Cheng sudah menyiapkan panggang daging dan 2 cawan besar berisi air panas. Kiranya di sudut gubuk itu memang tersedia ceret untuk memasak air dan beberapa buah cawan. Tersedia ceret untuk memasak air dan beberapa buah cawan. Setelah selesai makan daging yang sedap, mereka menghirup air panas. Han Han berkata, Nona, mulai sekarang harap kau hilangkan saja sebutan Inkong itu. Andai kata benar aku pernah menolongmu, namun sudah terbalas impas oleh pertolonganmu yang berkali-kali terhadap aku. Habis, disuruh menyebut apa?
Kongcu. Ih, orang macam aku mana patut disebut tuan muda? Ah, ya, semestinya aku menyebutmu Tai Hiap. Jangan, sebut saja namaku, atau sebut saja tuaku karena aku lebih tua daripadamu, Nona. Ah, mana pantas? Aku menjadi tidak sopan kalau begitu. Nona, setelah apa yang kita bersama alami selama ini, menghadapi bahaya maut dan kita sudah seperti sahabat lama, bahkan lebih dari itu, seperti saudara, perlu lagikah kita bersopan-sopan? Kalau engkau begitu sopan terhadap aku, Inkong, bagaimana aku tidak seharusnya bersikap sopan kepadamu? Engkau menyebutku Nona, bukankah itu bersopan-sopan namanya? Kalau engkau menyebutku adik, tentu aku akan menyebutmu kakak. Han tersenyum. Memang harus ia akui kalau berhadapan dengan seorang gadis yang masih asing, dia merasa likat dan janggal, malu-malu dan gugup. Baiklah, Moi Moi. Baiklah, Cheng Moi, adik Cheng, dan kau sebut saja tuaku kepadaku. Tuaku siapa? Engkau sudah mengetahui namaku, akan tetapi aku belum tahu siapakah sebetulnya penolong besarku ini. Kembali Han tersenyum. Berdekatan dengan Hian Cheng ini benar-benar mendatangkan kegembiraan mengusir mendung kedukaan yang selama ini menyelimuti pikirannya, sejak ia kehilangan Lulu. Adikku yang baik, namaku si Han. Akan tetapi Lulu dan kawan-kawan baikku menyebutku Han. Han tuaku. Dengan sikap manja dan genit dibuat-buat sehingga tampak lucu sekali Hian Cheng lalu menjura dan bersoja kepada Han. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.